Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Dan pada kesempatan hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang setia dalam perkara kecil dan benar dalam perkara kecil. Dalam Injil Matius pasal yang ke-25, perumpamaan tentang talenta, dalam ayat yang ke-21 ketika tuannya kembali dan kemudian meminta pertanggungjawaban jawab, perhitungan dengan hamba-hambanya, maka ketika hamba yang mendapatkan kepercayaan 5 talenta dan menjalankan uang itu dan kemudian beroleh laba 5 talenta kepada hamba yang setia itu, maka sang tuan berkata, maka kata tuannya dalam ayat yang ke-21 kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara dikasihi Tuhan, hal yang kecil seringkali dianggap sepele dan tidak dipandang oleh banyak orang. Orang seringkali beranggapan bahwa hal yang kecil itu tidak penting. Itu sebabnya banyak orang kemudian menyepelekan hal itu. Padahal hal-hal kecil itu begitu penting di tengah kehidupan kita. Hal yang mungkin kita tidak anggap sebenarnya sesuatu justru yang paling penting di tengah kehidupan setiap kita. Ketika orang mungkin berkata, nanti kalau diperhadapkan dengan tanggung jawab yang besar, baru mereka mempersiapkannya dengan luar biasa. Tapi kalau tanggung jawab dengan kegiatan atau hal yang kecil, orang mungkin nggak perlu persiapan lah, biasa saja. Sebagai contoh, kalau orang diberikan pelayanan, harus melayani kepada suatu ibadah dengan jumlah orang yang cukup banyak, atau dengan tanggung jawab yang cukup besar di hadapan orang yang banyak, maka persiapannya mungkin berhari-hari, persiapannya dengan luar biasa, bahkan mungkin dengan doa dan puasa. Tapi ketika mungkin diperhadapkan dengan hal yang kecil, yang datang kok cuma orang sedikit, cuma acara biasa dan lain sebagainya, orang mungkin berkata nggak perlu persiapan, biasa saja. Padahal itu hal yang keliru cara pandang yang demikian. Tapi mari kita mau belajar hari ini, saudara dikasihi Tuhan. Yang pertama, setia dalam perkara kecil itu dimulai. Saya melihat dari ayat yang ke-21, kata kuncinya adalah hai hambaku yang baik. Seorang hamba yang baik, maka dia akan memunculkan kesetiaan di tengah kehidupannya. Ada hamba yang baik, tapi juga ada hamba yang jahat. Kalau hamba yang baik akan menunjukkan respon dan sikap yang baik ketika diberikan kepercayaan di dalam hidupnya. Entah itu kepercayaan yang besar ataupun kepercayaan yang kecil. Dia tidak menganggap bahwa besar atau kecil nggak masalah bagi dia, tapi bagaimana dia merespon bahwa semua adalah bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan. Itu sebabnya dia akan mengerjakannya dengan selalu yang terbaik. Bukan nanti kalau hal yang besar baru yang terbaik, tapi hal yang kecil pun dia akan mengerjakan hal yang terbaik. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Itu bisa terjadi dari awali dengan kehidupan kita sebagai orangnya mesti punya respon dan sikap yang baik lebih dulu. Respon kita salah, maka itu akan mempengaruhi pada cara kita kemudian apakah membuat kita setia atau tidak. Saya menggambarkan kata setia dalam perkara yang kecil itu seumpama kunci. Kunci juga adalah hal yang kecil. Ini adalah kunci pintu rumah kami. Tapi kedua kunci ini bisa untuk digunakan untuk membuka pintu, tapi juga untuk mengunci dan menutup pintu rumah kami. Sama halnya dengan kesetiaan, dengan perkara yang kecil. Hal yang kecil seringkali kita sepelekan, tapi sebenarnya itu justru akan membuka pintu dalam hidup kita untuk kita dibawa dan masuk pada kepercayaan yang lebih besar lagi. Sehingga tuannya berkata, hambaku yang baik dan setia, kamu akan diberikan lagi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Saudara dikasih Tuhan, untuk sampai pada hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil dan terus kita setia, tidak terasa kita akan sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Ingat cerita tentang Yosua. Yosua adalah abdi dari Musa, budak dari Musa. Tapi ketika dia belajar tetap setia dalam melayani Musa, Tuhan akhirnya mempercayakan kehidupannya menjadi penggantinya Musa. Siapa sangka dia adalah seorang hamba, seorang budak, tapi kemudian dapat dipercaya dengan hal yang besar. Itu diawali dari hal yang kecil, dia mau setia. Dan Tuhan mempercayakan kepada hal yang besar. Demikian halnya dengan kehidupan kita, jangan sepelekan hal yang kecil. Hal yang kecil itu mungkin dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, ya dengan mengucapkan terima kasih, mengucapkan saya minta maaf, mengucapkan minta tolong, kemudian mengucapkan kepada
anak kita, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Pujian yang tulus yang baik. Kemudian juga kepada istri atau suami kita mengucapkan hal yang sama. Hal yang kecil tapi juga memberikan dampak yang besar, akan membuka pada hal yang lebih besar lagi di tengah kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu belajar juga dalam hidup ini tentang benar di dalam perkara kecil. Seringkali kita mengabaikan dengan hal-hal yang kecil. Padahal justru ketika kita mulai belajar untuk benar dalam hal kecil, termasuk dalam hal uang di dalamnya yang dianggap sebagai hal yang kecil, kalau dalam hal yang uang saja atau mamon saja kita nggak bisa benar dan setia, maka kita juga tidak bisa benar juga dalam hal yang lainnya. Mari belajarlah untuk kita mau belajar juga benar dalam hal kecil. Maka dengan demikian akan menghantarkan kita kepada kepercayaan hal yang lebih besar lagi. Belajarlah setia dalam perkara kecil, benar dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi di tengah kehidupan kita. Dan Tuhan akan berkata kepada saudara dan saya, hai hambaku yang baik dan setia. Maka mari masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita bisa merasakan ada kebahagiaan sukacita di tengah kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan Yesus.